Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Wa ya Allah yang kita muliakan, guru kita Muallim Dr. Kiai Haji Syarif Rahmat SKMA, orang tua kita Haji Mahali Wardoyo, Ketua DKM Masjid Sebul Salam Dr. Gota Sumantri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Dr. Isnindiarti, serta jamaah Masjid Sebul Salam serta rekan-rekan pada suka dan kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung di majelis tafsir Sabtu pagi ini. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat sehat serta yang lainnya hingga kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali dalam pengajian tafsir Sabtu pagi. Untuk menambah keberkahan pengajian pada hari ini, marilah kita mengambil tabaruk dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pagi pakai udah siap ya? Belum? Sudah siap. Baik jemaah, marilah kita simak curahan ilmu dari guru kita Muallim Dr. Haji Syarif Rahmat SKMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang terhormat Ketua DKM Masjid Sebul Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, para sesepuh dan para tokoh, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih mempertemukan kita. Harapan moga-moga semua yang kita lakukan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah lahir maupun batin. Amin. Alhamdulillah pagi ini selain dari teman-teman dari Pasar Rebo, hadir juga beberapa sahabat dari luar Pasar Rebo, bahkan ada juga dari Jeporo, dari Jepara, olahan Jepara, ini Mbak Fatmah dan Pak, saya ini matur nuwun, Sugeng Enjang, Assalamualaikum. Ada juga dari DKM Masjid Reformasi di Cilincing itu, Ustaz Adit Januar, dan lain-lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada pagi ini kita akan kembali membahas surat An-Nisa ayat 59. Silahkan dibuka saja. An-Nisa surat 59, ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mohon maaf kalau dilambat-lambat, kadang-kadang ada saja keplesetnya. Silakan dibaca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah menyebutkan tentang beberapa hal. Antara lain, perintah menyampaikan amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ini pesan ini disampaikan pada ayat sebelumnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, menyampaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukumi di antara umat manusia, hendaklah kamu semua menghukuminya dengan adil. Nah, ini perintah yang ada sebelum ayat ini. Kita mengenal di dalam kajian ulumul Quran apa yang disebut dengan munasabatul ayat. Jadi korelasi antara ayat dengan ayat yang lain, bahkan ada tanasubul ayat wassuar. Korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, surat dengan surat lainnya. Ini nanti memerlukan kajian tersendiri tentang ilmu korelasi ini. Kenapa ayat ini bunyinya begini dan setelahnya begini? Kenapa kok nomor 3 suratnya Ali Imran, keempat suratnya An-Nisa? Itu ada satu kajian khusus yang kesemuanya itu menggambarkan betapa indahnya Al-Quran. Kaitan antara urutan-urutan saja itu sudah mengandung banyak rahasia. Dan sebagiannya sudah pernah saya sampaikan di dalam kajian di Rumah Sakit Umum Daerah Serbo. Nah, kalau pada ayat sebelumnya Allah merintahkan supaya kita menunaikan amanat, sampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan kita harus melakukan tindakan penghukuman yang adil, di mana adil itu juga adalah wad'u syai'in fi mahallihi, letakkan segala sesuatu di tempatnya. Nah, di sini kemudian Allah menyeru orang-orang yang beriman secara khusus dan tidak menyeru kepada seluruh umat manusia. Ini khusus bagi orang yang beriman. Artinya orang-orang yang tidak termasuk di dalam nida ini tidak perlu risau dan tidak perlu memikirkannya serta tidak harus merasa tertuntut untuk mengerjakannya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seperti sering saya jelaskan, dan ini akan tetap saya ulang supaya tidak hilang, apabila ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, ya ayyuhal kafirun, ya bani Israel, ya bani Adam, ya ayyuhan nas, itu di depannya tidak akan lepas dari satu di antara 3. 1, ada perintah. 2, ada larangan, atau ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus ditinggalkan, atau ada sesuatu yang harus direnungkan. Nah, di sini
Allah menyusul kata ya ayyuhalladzina amanu dengan fi'il amar. Kata perintah. Ati'u. Taatlah kamu. Patuhlah kamu. Nurutlah kamu. Kata taat ini mengandung arti apa? Pertama, amar itu menurut asalnya menunjuk kepada wajib. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Menurut asalnya kalau ada kata perintah berarti wajib dikerjakan apa yang ada dalam perintah itu. Sholatlah. Wajib sholat. Zakatlah. Wajib zakat. Artinya bahwa apabila dikerjakan itu akan dapat pahala dan jika ditinggalkan akan menjadi dosa. Nah, saya akan lanjutkan dulu. Taatlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Kamu wajib mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan wajib meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ini taat. Kemudian wa'ati'ur rasul. Dan taatlah kamu semua kepada Rasulnya. Yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kamu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Dan kamu haram meninggalkan. Dan kamu wajib meninggalkan apa yang dilarang Rasul. Yang diperintahkan Rasul wajib dikerjakan, yang dilarang wajib ditinggalkan. Nah ini. Saya ulangi. Ati'ullah artinya apa yang wajib melaksanakan yang diperintahkan Allah dan wajib meninggalkan yang dilarang Allah. Ati'ur Rasul wajib melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah dan wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu menurut asalnya perintah itu adalah menunjuk kepada wajib. Kalau Allah perintah, kerjakan. Sebab kalau tidak dikerjakan, kamu jadi dosa. Apa yang dilarang Allah, tinggalkan. Sebab kalau tidak ditinggalkan, kamu menjadi dosa. Wa'ati'ur Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, kerjakan. Sebab kalau tidak kamu kerjakan, kamu akan berdosa. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Sebab kalau kamu tidak tinggalkan, kamu akan berdosa. Hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, baru yang ketiga, wa ulil amri minkum. Meskipun di sini tidak ada ati'u, tapi pesannya sama. Dan kamu wajib taat pada ulil amri. Sekarang ada rahasia di balik kenapa tidak diulangi ati'u di situ. Perhatikan. Harus besar tulisannya karena kecil. Wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Mungkin saya harus menjelaskan terlebih dahulu makna ulil amri di dalam ayat ini sebagaimana penjelasan para ulama. Supaya kita agak nyantai, saya akan baca saja dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Ulul amri. Yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat ini, satu, ahlul Qur'ani wal ilmi, yaitu orang-orang yang ahli Al-Quran dan ahli ilmu pengetahuan.
bahwa ikhtiyaru Malikin rahimahullah ini adalah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah. Wa nahwu qaul Dhahhak. Dan semisal itu pula pendapat Ad-Dhahhak, dia berkata al-fuqaha wal ulama fid din. Yaitu para ahli fikih dan ulama dalam bidang agama. Nanti Mujahid mengatakan bahwa mereka yang dimaksud ulul amri adalah para sahabat Rasulullah SAW saja. Ada juga yang mengatakan dari Ikrimah bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah Abu Bakar dan Umar saja. Tetapi kalau kita merujuk kembali kepada ayatnya, sebenarnya kata ulil amri ini yang pada mulanya berhubungan dengan Amir Sariyah, yaitu Rasul menugaskan seseorang untuk memimpin komandan peperangan, maka ulil amri ini kemudian sebaiknya dikembalikan kepada makna asalnya. Makna asalnya. Ulil amri adalah orang-orang yang membidangi dan megang satu urusan. Saya menarik ada pernyataan dari Al-Imam Khuwaizimandad sini. Dan Imam Sahal bin Abdullah Tusturi. Dia mengatakan, Ati'u sultan fi samatin. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri itu sultan ya. Wajib mentaati pemimpin sultan atau pemerintahan dalam 7 hal. Katanya, darbud darahim wad dananir, penggunaan dirham dan dinar. Artinya kalau pemerintah menetapkan bahwa alat tukar di Indonesia itu menggunakan rupiah, maka wajib ditaati. Jangan ada yang ngeyel menggunakan dolar. Ini kita masih menunggu kapan ini mau diundangkan di Indonesia bahwa uang yang boleh beredar di Indonesia hanya rupiah saja. Kalau ini dilakukan akan menjadi kuat. Wal makail wal auzan. 2, kiloan dan timbangan. Mikyal timbangan, kiloan dan timbangan. 3, wal ahkam wal hajj wal jum'ah wal aidan wal jihad. Hukum haji, Jumat, 2 hari raya dan jihad. Ini menjadi kewenangan pemerintah, wajib ditaati, diadakan atau tidak diadakan, diselenggarakan atau tidak diselenggarakan, wajib rakyat mematuhi kebijakan pemerintah. Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Saya akan ulangi lagi, satu persatu dikit-dikit. 1, penggunaan alat tukar uang. Pemerintah wajib ditaati oleh rakyatnya ketika dia sudah menetapkan uang apa yang digunakan untuk transaksi dalam sebuah negara. Rakyat wajib taat pada dia. Kemudian kiloan, timbangan. Apakah menggunakan kilogram atau menggunakan yang lainnya? Nanti kan ada kati, ada neto, ada segala macam. Ya. Itu yang ditetapkan pemerintah bisa dijadikan standar dalam sebuah negara dan seluruh rakyat wajib tunduk kepadanya. Kayaknya ada dulu ini pasti. Sebentar, ini ada gangguan alam kelihatannya. Yang ketiga, wal ahkam, dalam kebijakan-kebijakan hukum. Ketika sebuah negara telah menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah A, misalnya mazhabnya Syafi'i atau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, maka seluruh rakyat tidak boleh mengeluarkan fatwa keluar dari mazhab yang dipakainya. Kebijakan yang dipakainya tidak boleh dilanggar. Ini kadang-kadang orang yang tinggal di Indonesia tidak menyadari bahwa fikih pernikahan misalnya, fikih munakahat, itu menggunakan fikih mazhab Syafi'i. Lalu ada orang yang menyimpang dari ini, lalu menggunakan fikih mazhab Syiah atau fikih mazhab yang lain.
Ini menurut asalnya tidak dibenarkan karena wajibnya taat kepada pemerintah dalam hal ini. Kemudian wal hajj, pemerintah wajib ditaati di dalam kebijakan tentang ibadah haji. Perhatikan ini. Ketika pemerintah telah mengambil keputusan bahwa ibadah haji di satu waktu tidak boleh ditunaikan, dan ketika sebuah negara telah memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji karena satu pandemi, maka kebijakan pemerintah ini wajib ditaati, jangan dilawan. Ini para ulama terdahulu sudah luar biasa. Kemudian wal Jumat, ibadah Jumat. Pemerintah berhak menentukan, membuat peraturan di daerah mana diselenggarakan Jumat. Apakah akan di RT sini, kelurahan sini, kecamatan sini. Karena menurut asalnya Jumat itu wajib himisok. Di kota besar, di kota. Nah ini sekarang kalau kita akan mengkaji kepada kitab fikih, kembali kepada fikih, non fikih, kita akan menemukan ibadah Jumat kita menjadi kacau. Bahkan bisa jadi mayoritas ibadah Jumat kita tidak diterima, tidak sah. Kenapa? Karena melanggar ketentuannya. Mungkin mereka yang lahir tahun 60-an atau 70-an menyaksikan bagaimana Jumat di rumah masjid itu jarang-jarang. Satu kampung paling cuma satu masjid, begitu indahnya. Bahkan satu desa cuma satu masjid, sehingga orang dari semua RT, semua RK atau RW kumpul ke sana, sholat bersama-sama. Itu karena berpegang pada ketentuan fikih ibadah. Nah, kalau sekarang kita gunakan fikih itu, dan satu saat saya kira penting diangkat lagi, rasa-rasanya paling cuma 20% yang sah Jumatnya. Tapi namanya fikih itu elastis. Ya. Kemudian pemerintah juga wajib ditaati jika pemerintah mengambil kebijakan karena sesuatu hal, kemudian sholat Jumat ditiadakan dan ditukar dengan sholat fardu di rumah masing-masing. Misalnya dalam pandemi, dalam keadaan perang, rakyat banyak yang sakit. Itu pemerintah kebijakannya wajib ditaati. Tidak boleh ada orang yang macam-macam. Termasuk juga pelaksanaan 2 hari raya, termasuk juga di dalamnya adalah al-jihad, pengerahan pasukan untuk perang. Nah, bagaimana hukumnya apabila pemerintah telah menetapkan satu wilayah itu adalah zona merah, kemudian tidak diperkenankan mengadakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri secara berkerumun, atau sholat taraweh, lalu kita ngeyel tetap melaksanakannya. Kembali ke ayat. Mengikuti pemerintah adalah wajib, pelanggarnya adalah dosa. Kita tanya sendiri sekarang. Kalau begitu, melaksanakan sholat Jumat di masjid setelah ada larangan pemerintah yang sekarang kita lakukan oleh sebagian kita, itu ibadah atau maksiat? Dari sini kita masuk. Ya, silakan direnungkan masing-masing. Jangan kemudian kita punya asumsi sendiri, punya opini sendiri bahwa pemerintah melakukan pelanggaran. Bukan, tidak menjadi pelanggaran jika ada sebab yang mengharuskan ada perubahan sikap di situ. Namanya ibadah. Nah, kemudian misalnya, saya ingin nambahkan ada kebijakan pemerintah yang mungkin oleh kita selama ini dianggap sebagai juga menghambat. Di Indonesia yang bermadhab Syafi'i, menurut fikihnya pernikahan dianggap sah apabila 1, ada mempelai pria dan wanita, 2, ada walinya, 3, ada saksinya, 4, ada mas kawinnya, dan 5, ada ijab kabulnya. Jika itu terkumpul semua,
lalu dilaksanakan akad nikah, sah dia. Tetapi pemerintah Indonesia berdasarkan fatwa para ulama merujuk kepada Masalihul Mursalah menetapkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila telah dicatatkan di kantor urusan agama. Jangan ditentang ini. Sebab kalau ditentang nanti akan berhubungan dengan hukum-hukum yang lainnya, berakibat berdampak kepada hak-hak kewarganegaraan yang lainnya. Misalnya gini, ada orang yang punya istri tapi tidak punya surat. Sah dia menurut syariat. Tetapi kebijakan pemerintah yang menentukan harus pakai surat itu dia tidak punya. Ketika sang suaminya meninggal, kebetulan dia punya anak atau istrinya lebih dari satu, lalu dia mengajukan hak waris. Pemerintah hanya bisa mengurus warisan apabila ada fakta tertulis bahwa dia adalah istrinya, atau dia adalah anaknya, atau dia orang tuanya. Orang tua mungkin tidak, istrinya. Tanpa ini, maka tidak akan dilakukan proses pembagian warisannya. Juga orang yang ketika menikah tidak pakai surat, kemudian punya anak, bertengkar, sidang minta cerai, pengadilan tidak akan menghadapi ini, tidak akan menanggap ini. Kenapa? Loh, karena pengadilan hanya akan memproses perceraian seseorang dengan suaminya atau dengan istrinya apabila pernikahannya ada buktinya. Hal-hal seperti ini kadang-kadang kita menganggap remeh. Tapi ketika berurusan dengan kesusahan kita sendiri, kita butuh dengan payung hukum, dan itu ada di ulil amri. Nah, di sini kita harus memaklumi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka ini. Masuk di sini adalah pembuatan KTP, paspor. Orang tidak akan bisa membuat paspor kalau tidak punya KTP. Dan kalau tidak punya paspor, dia tidak bisa keluar negeri. Maka dibuat payung oleh pemerintah, setiap orang harus punya KTP supaya dia bisa membuat paspor. Supaya kalau keluar negeri tidak ada urusan, tidak ada kesulitan. Masuk di sini adalah vaksinasi. Saya perhatikan di sini. Ketika dunia telah menetapkan bahwa bukti vaksin itu merupakan persyaratan untuk bisa keluar negeri, termasuk umrah dan haji, maka pemerintah wajib menyampaikan kepada rakyatnya dan melayani rakyatnya menyediakan vaksin. Nah, kalau sudah disiapkan oleh pemerintah dan dijelaskan bahwa vaksin ini berhubungan dengan kepergian keluar negeri, berhubungan dengan itu dan ini, maka dia menjadi hukum yang wajib dipatuhi oleh rakyatnya, kecuali yang telah siap dengan segala akibat dan resikonya bahwa dia tidak bisa umroh, tidak bisa haji, tidak bisa keluar negeri, harus siap ini, karena ini berhubungan. Jadi wajib bukan hanya pada rakyatnya. Ketika dunia menghendaki bahwa ada satu kebijakan dunia seperti ini, pemerintah harus segera menyelenggarakan proses ini. Nah, dan ketika pemerintah sudah menyampaikan proses ini, mengadakan vaksin misalnya, maka rakyat pun wajib mengikutinya. Untuk apa? Untuk mereka sendiri. Karena apa? Kebijakan pemerintah itu adalah manatun bil maslahah, dikaitkan dengan kemaslahatan rakyatnya. Kembali kita kepada ayat. Nah, kemudian Imam Sahal mengatakan, wa idza nahas sultanu ala alima ayyuftiya falaysa lahu ayyuftiya. Apabila pemerintah penguasa melarang seorang alim, seorang ulama untuk membuat satu fatwa, maka si alim itu tidak punya hak untuk berfatwa. Fa in afta fa huwa 'asin wa in kana amiran jairan. Jika orang alim tadi, ulama tadi mengeluarkan fatwa,
padahal pemerintah tidak mengizinkan dan bukan kelompok yang direkomendasikan untuk mengeluarkan fatwa, maka dia telah bermaksiat. Wa in kana, sekalipun si amir itu ada itu amiron jairon, amir yang lacut, amir yang jahat, pemerintah yang tidak baik, pemerintah yang kurang baik, jair. Tetap dalam hal ini wajib dipatuhi. Kalau pemerintah mengatakan yang berhak mengeluarkan fatwa adalah ini, sedangkan Anda tidak, maka yang tidak berhak memberikan fatwa tidak boleh berfatwa. Kalau dia berfatwa, maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pemerintahannya bukan pemerintah yang adil seadil-adilnya. Ini kata ulama. Begitu indahnya ketentuan Allah. Begitu hebatnya ajaran Al-Quran. Untuk mencegah jangan sampai terjadi perpecahan di antara umat manusia. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa ulil amri itu secara umum adalah berhubungan dengan setiap skill, setiap keahlian. Tetapi ketika skill-skill keahlian tadi sudah dibingkai oleh ulil amri besar, yaitu pemerintah, maka dia sudah mengikat seluruh rakyatnya. Siapa yang menentang kebijakan ini, maka dia sudah melanggar ayat Al-Quran yang mewajibkan taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Untuk bidang ibadah, fikih, yang disebut ulil amri itu ya ulama. Untuk bidang bisnis, yang disebut ulil amri itu ya ekonomi. Untuk bidang pertanian, yang disebut ulil amri ya para petani. Dan untuk bidang kesehatan, yang disebut ulil amri itu adalah para dokter, para tabib, para perawat, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang wajib ditaati di dalam bidangnya. Saya tidak boleh ngeyel dengan bengkel mobil ketika mobil saya rusak, kemudian saya punya pendapat sendiri. Karena dia orang yang paling tahu urusannya. Dan saya tidak akan pernah ngeyel dengan para dokter. Ketika saya sakit datang ke rumah sakit, kata dokter nginep, saya akan nginep. Tidak boleh saya mengatakan, saya kira tidak perlu saya nginep. Tidak boleh, kalau saya bukan ahlinya. Nah, kebijakan misalnya, prokes itu sudah diputuskan oleh para ahli, yaitu para dokter, seluruh dunia. Bahwa virus corona itu ada, berbahaya. Dan cara penangkalnya, atau menghambatnya antara lain dengan prokes yang sudah ditetapkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun. Termasuk di dalam berkerumun itu kemudian ditanyakan, apakah kalau sholat Jumat, sholat taraweh, sholat berjamaah itu di masjid termasuk kriteria berkerumun? Ya, berkerumun. Dibawalah ke meja ulama. Ulama dunia. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng, ulama dunia. Mesir, Saudi, Iran, Yaman, semua. Mereka mengatakan bahwa kerumunan sholat Jumat seperti kaifiyah yang sudah berjalan, dengan cara-cara yang sudah ditetapkan itu, jika dilaksanakan, berpotensi menyebabkan terjadinya penularan virus corona. Terus apa yang perlu dilakukan? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Lalu diambil di situ. Karena Allah menghendaki dengan ibadah itu supaya orang sehat. Dan Allah selalu memberikan kemudahan bagi manusia supaya diizinkan untuk meninggalkan satu bentuk ibadah
dan penundaannya apabila membahayakan buat mereka sendiri. Orang yang sakit tidak perlu berpuasa, walaupun bulan Ramadan. Ini kemurahan dan kemudahan dari Allah, tapi nanti bayar. Orang yang hamil, menyusui, sama, tidak usah puasa, nanti ya ada bayarannya, ada fidyahnya, ada qadanya. Orang yang sudah uzur, sudah berat sekali, yutikunahu, tidak perlu puasa, fidyah saja dia cukup. Nah, akal untuk bertahan dengan tetap mempertahankan ibadah, tidak nurut dengan prokes ini, tidak nurut dengan kebijakan kemudahan-kemurahan ini pernah dilakukan para sahabat. Dalam sebuah perjalanan ada sahabat Nabi berkerumun, ramai sekali. Ramailah. Terus Nabi tanya, ada apa ini kok ngumpul-ngumpul begini pada rubung-rubung begini? Para sahabat mengatakan ini ada si Anu Rasul. Kelenger ini. Kenapa kelenger? Nah, dia tetap puasa. Yang lain tidak puasa, dia puasa. Sudah bepergian. Rasul mengatakan, laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukan sebuah kehebatan kekeh puasa di perjalanan. Orang itu disalahkan. Sudah diizinkan tidak berpuasa karena ada safar, kekeh saja berpuasa, malah tercela dia. Akibatnya tanggung sendiri. Begitu juga hari ini. Sholat Jumat itu wajib. Wajib. Tetapi Allah membuka pintunya ketika ada bahaya. Kira-kira pulang dari Jumatan kamu malah nanti terpapar corona 36 orang misalnya. Kan lebih baik tidak usah. Ini kemurahan dari Allah. Dan sudah ditetapkan para ulama seperti itu. Nah, orang yang kekeh memaksakan diri sholat Jumat, mereka sudah melanggar ulil amri. Terlebih lagi ketika fatwa ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah, memayungi seluruh rakyatnya demi kebaikan mereka semua. Maka payung ini menjadi wa ulil amri minkum, wajib ditaati sebagai ulil amri di antara kamu. Tidak usah pakai tapi-tapian. Ada orang yang salah cara memahami atau cara melihat masalah ini. Sholat Jumat perintah Allah. Larangan Jumat itu pemerintah. Menangkan oleh pemerintah. Ini cara berpikir yang salah. Pemerintah dan ulama punya hak untuk menjelaskan apakah sebuah ibadah itu harus dipertahankan seperti apa adanya atau ada penggeseran atau ada penukarannya. Para ulama punya hak mengeluarkan fatwa dan pemerintah punya hak untuk memberikan ketetapan pada warganya. Ini pemahaman ini yang penting diluruskan kita semua. Nah, di Mesir itu saya lihat karena mereka patuhnya luar biasa, sudah lumayan. Negara-negara Timur Tengah hari ini memang sudah ada yang Jumatan, ada sholat jamaah, tetapi jarak antara satu jamaah dengan yang lain itu 2 meter. Kalau di kita, masuknya mungkin 1 persatu, 1 meter, 2 meter, 2 meter, masuk di dalam berkerumun. Karena suka nggak enakan, oh nggak enak masa sholat jarang begini. Nah nggak enak di ibadah itu yang menimbulkan kamu nggak enak lama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu tanazu'. Karena sebetulnya tanazu' itu apa ya? Berselisih pendapat. Tapi agak biasanya ngotot gitu. Ada perdebatan di situ. Di ayat lain Allah mengatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu jangan tanazu' nanti kamu jadi lemah dan hilang wibawa kamu. Yang membuat sebuah komunitas termasuk umat Islam hilang wibawa itu karena kita tanazu'. Kita berkelahi. Sehingga orang melihat kita kecil. Kalau Islamnya besar, tapi begitu lihat ke dalam perkelahian, keributan antara satu kelompok dengan yang lain, kita sepertinya sangat kecil, tidak punya energi. Jika kamu berselisih pendapat, farudduhu ilallahi war Rasul, kembalikan masalahnya kepada Allah dan Rasul. Ini kan tadinya kalau waktu ayat ini turun, Rasul masih hidup.
dan ulil amri itu bukan rasul. Yang ditugaskan dalam ayat tadi itu adalah sahabatnya. Ketika mereka berbeda pendapat di lapangan antara ulil amri, panglima angkatan perang dengan pasukannya ribut, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, mohon petunjuk, minta wahyu kepada Allah, nunggu turun wahyu Rasul dan nunggu petunjuk Rasulullah. Itu kan Rasul masih hidup. Jadi kalau ada perselisihan mereka, ya sudah pulang menghadap Rasul, nunggu wahyu Allah. Kalau wahyu tidak turun, Rasul juga kemudian mengeluarkan sabdanya. Nah sekarang Rasul tidak ada. Kita berselisih pendapat. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau, nah sini. Karena Rasul sudah tidak ada, maka yang menggantikan posisi Rasul itu adalah warasatul anbiya, para ulama. Jika kamu berselisih pendapat di dalam masalah apa saja, kembalikan kepada Al-Quran atau bertanyalah kepada para ulama. Dan tidak ada yang mengerti pesan Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul, kecuali para ulama. Nah, inilah sebabnya tadi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah para ulama. Kenapa? Yang bisa kembali pada Quran dan Sunnah hanya para ulama, tidak semuanya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan tempat pengembalian, cara pengembalian yang paling baik. Demikian hamba Allah sekalian, sekira kajian kita pagi ini. Jadi saya ingatkan kembali, orang beriman wajib taat pada Allah, Rasul, dan ulil amri. Oh iya, tadi yang lupa, kenapa ketika ulil amri tidak menggunakan wa'ati'u lagi? Karena ulil amri di sini adalah pertama, menurut asalnya adalah ulil amri yang diutus oleh Rasulullah. Jadi ketaatan pada ulil amri, petugas Rasulullah sama dengan taat kepada Rasulullah. Jadi tidak perlu kepada wa'ati'u lagi. Wa ulil amri minkum, taati Rasul dan ulil amrinya. Kira-kira begitu. Taati, patuhi Rasulullah dan orang yang diberi tugas oleh dia. Jadi orang yang ditugasi oleh Rasulullah, maka mematuhi dia sama dengan mematuhi Rasulullah. Menentang dia sama dengan menentang Rasulullah. Nah ini kenapa makanya tidak dimasukkan lagi wa'ati'u lil amri minkum. Hamba yang dimuliakan, kesemuanya ini menunjuk kepada wajib. Wajib taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Wajib taat kepada Rasul, laksanakan perintah Rasul, tinggalkan larangan Rasul. Wajib taat pada ulil amri, laksanakan perintah ulil amri, tinggalkan larangan ulil amri. Inilah jalan yang terbaik. Baik, saya kira jam berapa ini? 9:04. Saya izin hari ini tidak banyak tanya jawab karena jam 10 saya harus ada apa namanya shooting di iNews TV, mohon maaf. Dan kebetulan juga dari teman-teman BIN sudah datang untuk persiapan esok hari vaksinasi di Pondok Pesantren Ummul Qura. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan kajian dari guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita dan menjadikan kita yakni orang-orang yang menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, bila ada pertanyaan kami persilakan satu penanya saja. Dan apabila tidak ada penanya, kami segera tutup dengan pimpin doa oleh guru kita. Izin Pak Kiai, boleh bertanya? Silakan Ustaz Abdul Rajab. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf terlambat hadir dalam virtual pagi hari ini pengajian tafsir. Satu pertanyaan Pak Kiai.
terkait dengan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sangat panjang dan sangat mendalam pembahasan kita saat ini terkait dengan ulil amri minkum. Saat kita memiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan sebuah negara, kita taat kepada pemimpin-pemimpin yang muslim. Bagaimana kalau dalam kepemimpinan tersebut di tingkat yang lebih rendah Pak Kiai, mungkin di tingkat RT, di tingkat RW, di kepala sekolah, ada pemimpin-pemimpin kita yang non-muslim Pak Kiai. Terkadang kita sangat dilematis antara bertoleransi dengan istiqomah menjalankan Islam. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya bagaimana Ustaz? Misalnya di sekolah itu ketika kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam, lalu peringatan hari-hari besar Islam itu yang biasanya kita lakukan secara akbar gitu Pak Kiai, mungkin satu saat dicoba untuk diminimalisir kegiatan tersebut. Nah, di sini mungkin ada hal yang sangat dilematis bertentangan antara kita yang sudah biasa melakukan hal itu, tiba-tiba datang mereka untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang seperti itu Pak Kiai. Ini yang jadi dilema buat kami, bagaimana menyikapinya Pak Kiai. Karena mereka berlatar belakang pemimpin yang non-muslim Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segala hal, dimulai dari penetapan pemimpin. Sama seperti berumah tangga, seorang istri, seorang wanita harus berpikir dari awal tentang kemungkinan yang akan terjadi di dalam perjalanan rumah tangganya. Suami itu adalah pemimpin yang wajib dia taati. Karena dia wajib taat, maka dia harus memilih orang yang pantas ditaati. Jangan memilih calon suami yang punya kebiasaan tidak baik sehingga nanti dia akan dipaksa melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Begitu juga di dalam kepemimpinan seperti kepala sekolah, milih RT. Kita akan memilih kepala sekolah, memilih RT yang kita yakini bahwa nanti ketika dalam tanda petik berumah tangga, kita hanya akan diajak untuk hal-hal yang baik. Dari sini kita memulai, jangan sampai kita dalam bahasa gampangnya salah pilih. Biasanya dari sini kita mulainya. Dan ini memang panjang sebenarnya. Karena mereka, orang-orang yang non-muslim itu menyusun jenjang karirnya cukup lama. Kalau hari ini misalnya di beberapa, air putih. Di beberapa institusi atau lembaga, itu dikuasai orang-orang yang, mohon maaf lah, non-muslim. Itu karena sistem telah memastikan mereka yang harus di situ. Dan mereka sadar betul jenjang ini yang harus dilewati. Sementara kita tidak. Kita baru sadar setelah terlambat. Misalnya untuk menjadi seorang Kapolda atau Jenderal Bintang 2. Mereka menghitung Jenderal Bintang 2 itu sekian belas tahun. Dia tempuh jalur itu. Ketika sudah sampai di posisi bintang 2, maka dia bisa dipromosikan menjadi Kapolda. Nah, kita kaget. Oh, kok Kapoldanya bukan Muslim? Bukan si Anu? Si Anu kan jalurnya lain, tidak menempuh jalur itu. Ini yang kita lupa.
Kita marah setelah di pintu kalah. Tapi tidak pernah siap lengkap senjata ketika berangkat perang. Kita tidak punya alasan. Nah, termasuk dalamnya adalah kepala sekolah. Kenapa si A kok dipromosikan jadi kepala sekolah? Jenjang karirnya jelas. Dia tempuh jalur itu. Misalnya persyaratannya S2, dia S2. Persyaratannya misalnya adalah sarjana ekonomi, dia sarjana ekonomi. Nah, kita marah-marah karena tidak diangkat jadi kepala sekolah, padahal kita cuma mondok pesantren baca kitab kuning. Kita tidak memenuhi syarat. Ya itu dulu lah pertamanya. Nah kemudian, bagaimana ketika kita seperti tadi kasusnya pengen Isra Mi'raj, Maulid Nabi, pengen meriah seperti biasa, tapi diminimalisir. Kita berpikir tidak langsung kepada anggapan bahwa ini kebijakan yang sengaja dibuat untuk menghambat syiar Islam. Tidak secepat itu kita. Lihat dulu pertimbangan-pertimbangannya, jangan-jangan beliau mempertimbangkan unsur manfaatnya. Ya. Atau situasinya tidak memungkinkan, atau beliau punya pertimbangan di hari-hari yang lalu ketika dilaksanakan dengan cara yang semeriah mungkin ada dampak negatif setelahnya daripada manfaatnya. Itu terlebih dahulu. Mengapa? Karena umumnya di negeri kita kafirnya itu termasuk barangkali kafir zimmi lah. Kafir yang masih bersahabat dengan kita. Dan kezimian mereka sudah terikat dengan sistem negara. Nah, itu perlu dikomunikasikan. Perlu dikomunikasikan. Yang ketiga, acara-acara seperti peringatan itu kan bukan sesuatu yang doruri dalam agama. Itu hanya sifatnya tahsini barangkali ya. Kalau dalam ekonomi itu ada primer, sekunder, ada lux. Nah ini mungkin bagian yang ketiga ini. Yang kalaupun tidak ada bukan tidak merusak agama gitu kira-kira. Bahkan sebagian di antara saudara kita ada yang menganggap bahwa itu termasuk perkara yang tidak perlu diadakan. Nah, dianggap bid'ah. Kita tidak akan mengambil pendapat ini karena tidak diterima para ulama. Jadi dia kegiatan yang tidak berhubungan dengan ada dan tidak adanya agama. Artinya kita bisa lapang dada di sini. Maka dikerjakan, dilaksanakan dengan apa namanya, yang sederhana pun sudah cukup. Jadi maknanya yang penting, makna mahabbahnya, makna syiarnya di situ. Nah, apakah wajib ditaati? Kan kembali situ. Jika itu sudah merupakan kebijakan lembaga, dan tentu kepala sekolah juga berbicara dengan yang lainnya, tidak akan sendirian. Maka dia wajib diikuti, karena jika tidak diikuti nanti dampak negatifnya sekolah tidak bertanggung jawab. Dan biasanya kalau kita longgar terlebih dahulu, satu saat mereka akan melonggarkan diri untuk kita. Ini pola dakwah seperti itu. Ya. Jadi tidak langsung memaksakan keinginan kita, tapi bagaimana kita bisa men-stack keinginan kita dengan juga keinginan mereka. Stack. Itu yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ketika tetap menggunakan dalam tanda petik kebijakan Hindu dan Buddha ketika dia harus numpang acara pengislaman orang. Jadi sistem itu, kebijakan yang ada yang hidup di masyarakat masih dipertahankan. Kemudian beliau dengan kecerdikannya sedikit demi sedikit menyampaikan misinya. Nah, jika ini yang kita lakukan ya insya Allah, asal kita bisa menunjukkan sikap lapang dada tetap senyum, satu saat akan berubah sendiri. Mungkin beliau akan mengatakan, besok bagaimana bagusnya, apa lebih meriah lagi. Ya, kita sabar sebentar. Saya kira gitu aja. Allah alam semua. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah dengan dijawabnya pertanyaan dari Ustaz Abdul Razak oleh guru kita, maka berakhirlah pengajian kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Kiai ditutup dengan doa. Baik, mari kita kembali membaca suratul Fatihah yang kita tujukan untuk orang-orang tua kita sendiri, warga kita, kemudian guru-guru kita, dan juga saudara-saudara kita yang
saat ini sedang diuji dengan aneka musibah yang sakit terutama. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرق النهار واجعله حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna thumma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Baik, alhamdulillah sama-sama telah kita ikuti pengajian tafsir Sabtu pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Bulu Salam RSUD Pasar Rebo mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami, Muallim, Dr. Haji Syed Rahmat PCNA, orang tua kami Ustaz Haji Mahali, Dr. Gota Sumantri selaku Ketua DKM dan Dr. Isnjati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo serta jamaah yang sudah di pengajian ini dengan tertib. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Sampai jumpa pada Sabtu depan. Kami dari Pasar Rebo mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.